ada yang eksibisionis. Untuk klasifikasi eksibisionis itu memang memiliki keinginan untuk menjadikan dirinya sebagai objek untuk ditonton orang. Gitu. Jadi dengan mempertontonkan diri, dia memperoleh sebuah kepuasan. Yang pertama adalah bahwa memang penyimpangan seksual itu banyak, ya. Mulai dari gairah yang lebih tinggi, melampaui rata-rata, atau yang justru terlalu rendah, tidak sesuai dengan rata-rata, atau objeknya yang aneh dan berbeda, yang tidak lazim, atau mungkin ada kondisi-kondisi lain. Nah, lalu ada yang mungkin karena menonton, atau artinya mengintip gitu ya, tanpa sepengetahuan korban, lalu ada juga yang mempertontonkan. Jadi, berbagai jenis penyimpangan perilaku terkait masalah seksual, jadi juga disebut sebagai sexual disorders atau gangguan perilaku gangguan seksual, itu tergolong juga di dalam kriteria kalau yang di dalamnya tentang objek yang tidak lazim adalah parafilia, ya. Jadi kalau tadi ada gangguan fungsi atau gangguan objek, nah yang kalau khusus untuk gangguan objek itu diklasifikasikan sebagai parafilia. Nah, dalam parafilia ini klasifikasinya ada banyak, seperti yang tadi saya sebut, ya. Ada frotteurism, itu menggesek-gesekkan dimanapun, lalu voyeurism yang ngintip, lalu fetish, kemudian ada lagi sadistik masochis. Nah, ada yang eksibisionis. Untuk klasifikasi eksibisionis itu memang memiliki keinginan untuk menjadikan dirinya sebagai objek untuk ditonton orang. Gitu. Jadi dengan mempertontonkan diri, dia memperoleh sebuah kepuasan. Nah, biasanya karena prosesnya tentu saja kalau sudah langsung berada dalam posisi tidak berbusana pasti akan segera ditangkap. Biasanya mereka akan menggunakan pakaian-pakaian yang memudahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Ya, misalnya kalau di luar negeri yang paling banyak adalah mereka menggunakan long coat atau mantel yang panjang, di mana di dalamnya sudah tidak mengenakan pakaian, tidak mengenakan busana, lalu kemudian hanya ditutup dengan long coat, dia berjalan di tempat publik, lalu ketika bertemu dengan calon korban yang dipikirkan bisa menjadi korban, dia tinggal buka, lalu kemudian menikmati kekagetan, kemarahan, segala ekspresi yang ditimbulkan oleh korban, lalu kemudian dia pergi. Gitu. Nah, memang biasanya dalam kasus eksibisionis ini, banyak korban yang cenderung kaget, tidak menyangka, lalu marah, kemudian malu, bahkan banyak juga yang tidak berani melapor. Ya, nah sebenarnya yang dikejar adalah ekspresi itu, ya, ekspresi kaget, ekspresi malu, ekspresi marah, sedih, terhina dan lain sebagainya, itu ekspresi itu yang dikejar. Nah, pada beberapa kasus ya mungkin apalagi di Indonesia, mungkin kebiasaan pakai long coat tidak ada. Nah, tentu saja tetap dipikirkan adalah yang modelnya mudah untuk dikenakan. Itu juga tadi alasannya saya tanya secara persis itu orang pakai baju apa. Pakai jaket mungkin, ya kan? Atau mengenakan celana training yang pakai karet. Jadi apa lebih mudah? Jadi ketika sampai ke TKP tersebut, dia tidak keburu ditangkap karena orang tidak tahu kan. Nah, tapi pada saat dia bertemu dengan korbannya baru dia lakukan modus perilakunya gitu ya. Tetapi tentu saja dengan pemikiran atau dengan perencanaan pakaiannya harusnya sesuatu yang sangat mudah dibuka dan tentu saja sangat mudah juga untuk ditutup agar supaya dia bisa segera melarikan diri. Nah, tapi kan kembali lagi adalah bahwa para korban ini tidak semuanya tidak berdaya. Artinya ada yang berdaya. Ada yang berani melawan, ada yang berani melaporkan. Nah, di sini letaknya adalah bahwa ketika para korban kejahatan seksual berani melapor, ya tentu saja kemungkinan para pelaku kejahatan ini
untuk ditangkap dan tentu saja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih besar ya, terutama juga sekarang ya polisi kan tentu saja selain sangat mendengarkan laporan masyarakat, tetapi juga didukung oleh misalnya ada CCTV, ada masyarakat yang juga lebih peduli selain tadi korban yang lebih berani untuk melaporkan. Nah, persoalannya adalah kembali lagi penyebabnya apa? Nah, penyebab dari seseorang untuk bisa melakukan eksibisionis ini banyak hal. Yang jelas sudah pasti karena kebutuhan seks yang tinggi, ya. Jadi ada kebutuhan yang mungkin tidak terbiasa untuk dikendalikan. Jadi yang selain karena kebutuhan yang sangat tinggi, yang kedua adalah masalah kendali perilaku. Ya, jadi ada gangguan dalam mengendalikan dorongan dari dalam diri. Ya, impulse control disorder itu udah pasti ketika tidak bisa menahan dorongan-dorongan tersebut. Kemudian ada lagi mungkin ya pastinya biasanya terkait juga dengan kecanduan. Nah, kecanduan ini bisa dengan pornografi, bisa dengan porno aksi ya. Nah, lalu yang kemudian secara khusus kenapa eksibisionisme ini bisa muncul? Yang jelas adalah ketika dari lahir, dari kecil itu ada proses yang umumnya ada profil psikologis yang khas ya. Pada banyak kasus ditemukan penyebab dari eksibisionis itu adalah proses di mana seseorang tidak percaya diri, kemudian akhirnya memperoleh kepuasan dari kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak lazim, selain karena mungkin tidak bisa mendapatkan kepuasan atau tidak bisa membangun hubungan yang wajar dengan pasangan atau memperoleh pasangan juga sulit gitu, sehingga akhirnya lampiasannya adalah seperti ini. Yang jelas eksibisionis bisa berkolaborasi, berkombinasi dengan gangguan lain misalnya seperti adiksi pornografi atau adiksi pornografi.